Ican. Iya. Setelah Bang Ican, Kang Mas Agus Jabo dari Indonesia juga. Ya silakan. Sebenarnya diskusi kita kan terkait dengan manusia Indonesia. Saya kok optimis karena optimis atau pesimis? Optimis. Apa yang disebut sebagai Pancasila ini kan sebuah teori politik, sebuah ideologi formal. Tentunya banyak sekali idealisasi tata nilai yang ada di mana-mana, dan kita begitu beragam. Kemampuan para pendiri bangsa inilah untuk merumuskan secara tepat. Kan ini tidak jauh juga berbeda dengan ideologi formal di negara yang dulu merdeka dari kita, dengan Tuhan, kemanusiaan dan sebagainya. Jadi yang saya mau bilang bahwa pertanyaan kita kan kenapa ini tidak jadi pedoman, kenapa ini tidak menjadi pegangan kita. Bimbingan ideologi. Iya, ideologi ini hidup dan membuat peradaban kita ini sesuai seperti yang dibayangkan. Sebetulnya karena kita menyepelekan aspek-aspek di bawahnya. Jadi kita sibuk berdebat pada soal-soal yang abstraksi ini. Jadi soal abstrak kita diskusikan terus-menerus, padahal kita harus bekerja menurunkan ini ke bumi. Dengan cara apa? Dengan cara peraturan, dengan cara hukum, dengan produk-produk politik di bawahnya. Kalau itu tidak, negara kan harus ada kekuatan memaksa membuat koridor. Coba lihat, orang Indonesia yang sama saat dia pergi ke negara yang tertib, dia tertib sekali. Bahkan mungkin dianggap sebagai warga negara atau wisatawan yang paling dihormati karena tidak cerewet. Tapi begitu dia kembali ke Jakarta atau kembali ke Indonesia, dalam tempo 1 jam dia berubah kembali seperti apa yang dilakukan di Indonesia. Orangnya sama. Apa yang kita mau bilang bahwa apakah kita menganggap orang Indonesia itu jahat? Sebetulnya tidak. Tapi karena aturan-aturan dia begitu longgar dan penerapannya itu begitu pilih kasih, sehingga orang merasa ya kalau begitu kita bertemu saja dalam perjalanan. Nah, kalau kita ingin membuat peradaban, saya setuju dengan Prof. Ibrahim. Peradaban ini kan akhirnya nanti kita bicara tentang peradaban kita berpolitik. Peradaban itu bisa dibentuk oleh pemikiran-pemikiran yang kuat, keterampilan-keterampilan, dan juga peraturan-peraturan. Tidak mungkin. Jadi saya kira tidak mungkin kita hanya berdiskusi longgar, tapi itu kita harapkan menjadi pengalaman. Bisa saja, tapi itu pergumulannya akan sangat panjang. Nah, padahal kita punya banyak sekali alat baru, kita punya internet yang bisa lebih cepat. Nah, masalahnya adalah begitu masifnya informasi yang dikirimkan adalah pesan-pesan negatif. Jadi ada reproduksi yang luar biasa. Hari ini ada kejadian, seluruh Indonesia tahu, sehingga kabar dari pusat pengendali kekuasaan ini adalah kabar-kabar negatif. Nah, ini kan berbahaya, menjadi kesadaran umum. Jadi saya kira yang paling bertanggung jawab adalah semua pemegang otoritas harus menjaga agar ya namanya Pancasila diturunkan menjadi sebuah pegangan. Itu harus ada dong alatnya apa? Karena sebetulnya kita punya KUHP dan segala macam. Pertanyaannya apakah kita kekurangan peraturan atau justru kita tidak pernah mengawal peraturan itu seminimal mungkin. Kira-kira Orang menurut Bang Ican? Ya kita semua tahu jawabannya. Ya, kita lanjut Mas Agus Jabo Priyono. Silakan Mas. Itu Bing ada dekat di situ, ada dekat sound. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta waktu untuk urun rembuk sebentar menyangkut Pancasila, menyangkut kebudayaan, dan menyangkut ideologi. Saya coba untuk memberikan catatan-catatan sejarah dari proses berdirinya Indonesia Merdeka ini yang menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya awali dari pidato Presiden Bung Karno
di PBB tahun 60 dengan tema membangun dunia baru, Soekarno sudah menawarkan Pancasila sebagai jalan tengah untuk menjawab persoalan-persoalan dunia, di mana pada waktu itu terjadi satu kontradiksi yang sangat kuat antara kapitalisme melawan komunisme. Kenapa saya kemudian coba untuk menukil sejarah itu? Supaya kemudian kita sebagai kaum muda itu memahami mindset ataupun filosofi bagaimana para pendiri bangsa kita itu menciptakan negara Indonesia merdeka ini, supaya kita tidak salah jalan di dalam meneruskan ataupun melanjutkan apa yang mereka cita-citakan. Catatan yang kedua, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dalam sidang PBOPKI, ada 3 tokoh nasional yang berpidato tentang filosofi bagaimana membangun Indonesia merdeka ini. Yang pertama adalah Supomo, yang kedua adalah Muhammad Yamin, yang ketiga adalah Bung Karno. Dari Supomo, beliau menginginkan bahwa konsepsi Indonesia merdeka itu berbasiskan sejarah masyarakat Indonesia sendiri, yang kemudian menelurkan konsepsi negara integralistik, di mana antara kaulo dengan kekuasaan itu menjadi satu kesatuan. Yang kedua kemudian Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengatakan bahwa kita orang Timur, kita harus kembali kepada filosofi-filosofi ketimuran. Yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno menyatakan Pancasila, menyatakan dia yang menggali bukan menemukan, tapi aspek dari Pancasila ini adalah nilai-nilai yang sudah terjadi dan mengakar urat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang pada intinya adalah gotong royong. Terus ke belakang lagi, misalnya tahun 1922 terjadi perdebatan antara Tan Malaka dengan Muhammad Hatta di Berlin, mengkritik tentang Uni Soviet yang waktu itu dipimpin oleh Stalin, di mana komunisme ataupun sosialisme yang diterapkan di Uni Soviet ternyata tidak bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi di dalam negara Soviet itu sendiri dengan otoriternya segala macam, yang kemudian dari perdebatan itu menghasilkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, kita membuka-buka sejarah Majapahit, sejarah Singosari segala macam, kita mengenal tentang konsepsi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tidak semata-mata sebagai satu konsepsi kebudayaan, tapi juga menjadi satu landasan konsepsi politik. Jadi kalau kita berbicara tentang pluralisme segala macam itu sudah kita sudah punya akar yang lebih dalam pada zaman Majapahit. Jadi kalau yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, dan terusannya itu Tanono tanpa mangwo, artinya tidak ada kesetiaan yang mendua. Yang kedua tentang negara kertagama itu sebetulnya menceritakan tentang filosofi gotong royong. Saya ingin menyatakan bahwa sekarang ini kita sudah meninggalkan filosofi sebagai sebuah bangsa yang dinamakan Indonesia. Kemudian kita mencoba-coba untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi politik, persoalan ideologi, persoalan sosial budaya segala macam, tidak bercermin kepada sejarah bangsa kita sendiri, dan cenderung kemudian mengcopy paste dari negara-negara lain yang itu tidak cocok dan tidak bisa menjawab persoalan-persoalan bangsa ini. Saya berpikir seperti itu. Kenapa? Pada kenyataannya sekarang ini, setelah kemudian kita 66 tahun merdeka, negara hanya digunakan oleh para pemilik modal untuk melegitimasi perampokan dan penindasan, di mana kemudian yang namanya nilai Pancasila, nilai gotong royong itu sudah langsung atau tidak langsung sudah tidak ada sama sekali. Filosofi kita sebagai manusia ini sudah tidak ada sama sekali. Saya katakan karena ada pengaji segala macam, bagaimana sekarang ini yang namanya DPR itu memproduk undang-undang yang menetapkan negara sebagai alat para pemilik modal.
Maka muncul kemudian masalah Mesuji, muncul masalah Meranti, muncul masalah Jambi. Ini karena kita kehilangan filosofi kita sebagai sebuah bangsa yang dinamakan Indonesia, dan kita mengkhianati apa yang dinamakan proklamasi 17 Agustus 45 itu. Kenapa? Karena kemudian kalau kita menggunakan teori-teori ataupun konsepsi-konsepsi dari Barat, dalam hal mindset saja kita sudah berbeda. Mereka hanya mengandalkan akal, rasio, kemudian individualis, kebebasan, sedangkan masyarakat Indonesia secara culture itu adalah masyarakat yang mengkombinasikan antara akal dan budi. Tidak semata-mata rasio saja yang dijadikan sebagai satu landasan filosofi untuk membangun ekonomi, membangun politik dan sosial budaya, tapi akal dan budi. Nah, akal dan budi inilah yang kemudian melahirkan masyarakat gotong royong, yang melahirkan Pancasila itu sendiri. Saya pikir kalau kemudian negara ini mau benar, mau berdiri, dan mau kemudian mencapai masyarakat adil dan makmur, mau tidak mau kita harus kembali kepada filosofi bangsa kita, yaitu Pancasila yang sudah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta pada waktu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.